Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang COVID, yang dimana kami akan membahas 3 jenis COVID. Yang pertama itu adalah COVID 4.1, lalu yang kedua itu tentang COVID 5, dan yang terakhir adalah COVID 2019. Yang dimana COVID 4.1 akan dijelaskan oleh teman saya di tengah, lalu COVID 5 akan dijelaskan oleh teman saya di paling ujung, dan COVID 2019 akan saya jelaskan sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Imam Aditya dengan NIM 1058411041124. Lalu di samping saya Yus Aidil dengan NIM 1058411055724. Dan saya perkenalkan, nama saya Fahmi Muhammad Akmal dengan NIM 1058411055624. Baik, sebelum masuk di materi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu tentang COVID. COVID adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mengatur teknologi informasi dalam sebuah organisasi, terutama untuk memastikan bahwa TI mendukung tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Baik, saya akan mempersilahkan teman saya untuk membawakan materi pertama, yaitu COVID 4.1. Saya persilahkan. Yang pertama, COVID 4.1, framework manajemen TI yang fokus pada pengendalian TI dan pencapaian tujuan bisnis dengan pendekatan proses yang masih terpisah antara tata kelola dan manajemen. COVID 4.1 dirilis pada tahun 2007. Fokus utama yaitu kontrol internal TI dan efektivitas proses TI. Struktur terdiri dari 34 proses yang dibagi dalam 4 domain. Pertama, plan and organize, execute and implement, deliver and support, serta monitor and evaluate. Kelebihan COVID 4.1 sangat berguna bagi auditor TI dan pengendalian internal. Kekurangan, pendekatan manajemen dan tata kelola belum terintegrasi, lebih fokus ke pengawasan teknis dan efisiensi. Baik, saya akan menjelaskan tentang COVID-5. COVID-5 merupakan versi terpadu yang menggabungkan tata kelola dan manajemen TI dalam satu kerangka kerja, serta menyelaraskan TI dengan tujuan strategi bisnis. COVID-5 sendiri dirilis pada tahun 2012, yang mempunyai fokus utama yaitu integrasi antara tata kelola dan juga manajemen TI yang mendukung tujuan strategis bisnis. Perubahan besar yang dibawakan oleh COVID-5 yaitu menggabungkan prinsip-prinsip dari COVID, Val IT, dan Risk IT dalam satu framework. Strukturnya mempunyai 37 proses dalam 5 domain. Yang pertama yaitu evaluate, direct, and monitor, align, plan, and organize, build, acquire, and implement, deliver, service, and support, monitor, evaluate, and assess. Fitur terbarunya yaitu menekankan penciptaan nilai melalui TI serta memperkenalkan 5 prinsip utama dan 7 enabler atau 7 enabler pendukung. Kelebihan dari COVID-5 sendiri yaitu dapat menyelaraskan IT dan bisnis yang cocok untuk perusahaan yang ingin menjadikan TI sebagai alat strategis. Namun, COVID-5 mempunyai kekurangan seperti masih statis dan butuh penyesuaian lebih dalam menghadapi perubahan cepat. Baik, adapun COVID 2019. COVID 2019 adalah evolusi dari COVID 5 dengan pendekatan yang lebih fleksibel, update lebih cepat, serta integrasi dengan standar dan framework lain seperti ISO, ITIL, dan sebagainya. COVID 2019 rilis pada tahun 2018 yang memiliki fokus utama versi modern dan fleksibel dari COVID 5 yang dirancang agar bisa terus diperbarui sesuai perkembangan teknologi. Lalu COVID 2019 juga memiliki struktur yaitu 40 proses dalam 5 domain yang disusun ulang dan lebih modular. Lalu memiliki prinsip baru yaitu menambahkan prinsip fleksibilitas, personalisasi framework sesuai kebutuhan organisasi dan integrasi dengan framework lainnya
seperti ITIL, ISO, dan sebagainya. Fitur tambahan, pendekatan yang dinamis termasuk desain faktor untuk mengkostumisasi implementasi framework sesuai profil organisasi. Lalu ada pula kelebihannya, dapat disesuaikan, selalu diperbarui dan sangat cocok untuk organisasi modern yang dinamis. Namun ada pula kekurangannya, membutuhkan ilmu yang lebih dalam dan adaptasi awal dari versi sebelumnya. Selanjutnya, Perbandingan fokus ketiga versi utama COVID 4.1, kontrol internal, efisiensi proses TI. Lalu perbandingan dari COVID 5, integrasi tata kelola dan manajemen TI. lalu perbandingan COVID 2019 yaitu lebih fleksibilitas, personalisasi, dan adaptif. Adapun kesimpulannya, Kesimpulan COVID 4.1 cocok untuk organisasi yang hanya ingin mengontrol dan mengevaluasi TI secara teknis. COVID 5 sudah menyatukan pendekatan strategis dan manajemen TI secara menyeluruh. lalu kesimpulan COVID 2019 adalah versi yang paling fleksibel sesuai untuk organisasi yang adaptif terhadap perubahan zaman dan teknologi yang baru. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.